Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan Al-Quran Visual Monolog memasuki ayat 17 sampai 20 membahas tentang permisalan orang-orang kafir dan sesat. Ayat ini masih rangkaian dari pembahasan tentang tokoh-tokoh utama dalam kehidupan. Kita sudah mengetahui ada 3 tokoh utama dalam kehidupan, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang yang kafir, dan orang yang sesat. Nah, Allah menambahkan penjelasan tambahan tentang orang-orang kafir dan sesat dalam bentuk permisalan. Apa itu permisalan? Permisalan itu adalah analogi, metafora, ya hal-hal yang membayangkan sesuatu yang abstrak menjadi real, lebih real, sehingga kita bisa memahami apa sih maksudnya dari kekafiran dan kesesatan itu. Mengapa begitu? Karena kafir dan sesat itu kan adalah kondisi jiwa ya. Kondisi jiwa itu sesuatu hal yang sulit untuk dipahami bahkan untuk manusianya sendiri. Maka Allah memisahkan dengan suatu kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan menggambarkan itu sebagai sebuah bentuk keadaan jiwa. Ini suatu hal yang luar biasa karena yang bisa memisahkan jiwa dengan keadaan-keadaan sehari-hari hanyalah orang yang memahami tentang jiwa itu sendiri. Dan manusia, sehebat-hebatnya manusia, mungkin agak sulit ya membuat suatu permisalan atau metafora tentang keadaan jiwanya sendiri. Tapi Allah memberikan contoh yang sederhana tapi jelas, walaupun juga terus terang tidak mudah untuk bisa memahami dengan clear ya, dengan langsung gitu, memahami apa sih maksud dari permisalan-permisalan ini. Tapi ini menarik untuk dipelajari dan untuk direnungkan karena ini berkaitan dengan kondisi jiwa seseorang. Nah, kalau bicara tentang bagaimana manusia menyukai puisi, salah satunya adalah karena puisi itu berisikan metafora-metafora ya. Dan ternyata kesukaan manusia ya juga sama dengan kesukaan Allah juga gitu, karena Allah juga menggunakan bentuk-bentuk hal-hal seperti itu dalam Al-Quran, terutama ketika membahas tentang kondisi jiwa seseorang. Dan ini juga menjadi satu pembelajaran bagi manusia untuk menelaah ke dalam jiwanya sebagaimana dia bisa melihat keadaan-keadaan umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sih Allah membuat suatu permisalan tentang orang yang kafir dan sesat? Mari kita telaah lebih lanjut. Tapi seperti juga pembahasan di belakang-belakangan ini yang agak dipercepat, memang kita akan mengambil garis bawahnya aja ya. Kita langsung menuju kepada intinya karena ayat-ayat ini memang ayat-ayat yang cukup berat untuk dipahami, sehingga kalau kita menelaah terlalu jauh ya bisa dipastikan itu cukup membuat kita mudah terdistraksi ya. Makanya kita ambil langsung kesimpulan dari permisalan dari ayat 17 sampai ayat 20 ini. Nah, ayat 17 sampai ayat 20 ini membahas ada 3 permisalan. Tapi membahas tentang 2 golongannya tadi ya, yang kafir dan sesat. Permisalan tentang orang kafir itu Allah bikin 2 permisalan yang berbeda. Dan permisalan tentang orang sesat hanyalah sebuah permisalan tambahan dari permisalan di permisalan yang kedua. Nah, banyak para tafsir yang menyatakan bahwa permisalan di seluruh ayat 17 sampai 20 ini hanya berkaitan tentang orang-orang yang kafir, bukan orang yang sesat. Tapi setelah saya melusuri lebih jauh, saya mengambil kesimpulan bahwa permisalan ini membahas tentang 2 golongan, yaitu kafir dan sesat. Nah, kita akan lihat 3 permisalan tadi ya, yang 2 permisalan berkaitan dengan orang-orang kafir dan 1 permisalan berkaitan dengan orang sesat. Ayat 17 sampai 18 berkaitan dengan orang-orang kafir. Ini sudah dipastikan seluruh mufasir setuju karena memang dengan jelas disebutkan permisalannya memang berkaitan dengan kekafiran. Dan ayat 19 juga berkaitan dengan orang kafir juga karena diakhiri dengan pernyataan bahwa Allah meliputi orang-orang yang kafir. Dan sedangkan ayat 20 membahas tentang permisalan orang-orang yang sesat karena masih
ada keadaan kemungkinan besar Allah akan mengambil pendengaran dan penglihatan orang itu. Jadi masih ada keadaan-keadaan yang belum pasti diambil ya. Makanya disitulah disimpulkan bahwa ayat 20 surat Al-Baqarah membahas tentang permisalan orang-orang yang sesat. Kita telah dulu permisalan tentang orang kafir di ayat 17 sampai ayat 18. Ayat 17 sendiri membahas tentang suatu keadaan yang pada keadaan itu Allah ceritakan ada seseorang yang melewati yang menyalakan api. Ya, kita bayangin dulu ya, ada orang sedang menyalakan api, lalu api itu menerangi sekelilingnya. Kemudian Allah menghilangkan cahaya dari api itu dan membuat orang-orang di sekitarnya pun menjadi kembali ke dalam kegelapan. Allah menyatakan di ayat 18-nya bahwa mereka itu tuli, bisu, dan buta. Sumun, bukmun, umyun. Dan mereka tidak kembali. Coba kita bayangkan dulu ya tentang suatu keadaan di mana ada orang yang menyalakan api. Lalu api itu sudah menerangi sekelilingnya. Tapi yang Allah bilang bahwa kemudiannya cahayanya hilang. Allah menghilangkan cahayanya. Sehingga orang-orang yang tadinya bisa melihat dengan jelas kembali berada dalam kegelapan. Lalu Allah menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sumun atau tuli, bisu, buta. Dan mereka tidak kembali. Terus terang saya juga agak kesulitan untuk memahami permisalan ini ya di awal. Karena ini benar-benar seperti sebuah teka-teki yang sulit sekali untuk dipahami. Tapi kemudian saya memahami sedikit bahwa orang yang menyalakan api tidak sama dengan orang yang didatangi oleh api itu. Jadi bayangan saya adalah bahwa ada orang yang membawa api, berjalan, menyalakan api lalu mendatangi suatu tempat yang tadinya gelap. Kemudian orang-orang di sana karena melihat api dengan orang yang membawa api itu kan jadi bisa melihat ya keadaan sekelilingnya. Tapi orang-orang yang didatangi itu tidak mau berubah, diem aja, tidak mau mengikuti orang yang membawa api. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang membawa api itu pergi. Ya. Nah, jadi Allah membahasakan tadinya adalah orang itu yang menyalakan api sebagai tokoh utamanya. Tapi kemudian Allah menjadikan tokoh utamanya adalah orang-orang yang dibawakan api. Kebayang nggak ya seperti itu ya? Silakan dibaca ulang-ulang ya ayat 17-18 kalau mau benar-benar berusaha memahami maksud dari ayat 17-18 surat Al-Baqarah ini. Tapi gambarannya adalah seperti itu. Nah, ketika kemudian yang disorot adalah orang-orang yang telah diberi api tapi tidak mau ikut pada yang membawa api, maka mereka menjadi sebutnya tuli, bisu, dan buta. Dan mereka tidak kembali. Mereka tidak akan kembali mendapatkan cahaya. Ini adalah suatu permisalan orang-orang kafir karena kita tahu di ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah, orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang hatinya dikunci, pendengarannya dikunci, dan penglihatannya diberi penutup. Nah itu kan yang dibahas tentang orang-orang kafir. Makanya similar dengan apa yang dibahas di ayat 18-nya. Yaitu tuli, bisu, dan buta. Tapi mengapa ada kata bisu? Karena sebetulnya bahasanya adalah pasti orang yang tuli akan bisu. Ya. Kalau dia tidak baik pendengarannya atau tidak bisa mendengar, maka dia juga akan sulit untuk mengatakan sesuatu hal dengan benar. Makanya sebetulnya tuli dan bisu adalah sesuatu hal yang tidak terpisahkan. Dan Allah menyatakan di dalam permisalan ini. Itu adalah permisalan pertama tentang orang-orang kafir. Misalkan tentang satu golongan yang ada dalam satu kegelapan, dibawakan api pada mereka,
Mereka bisa melihat sekelilingnya, tapi mereka mengabaikan api itu sampai cahayanya pergi dan mereka tetap berada dalam kegelapan. Itu adalah tentang golongan orang kafir. Permisalan yang pertama. Jadi kalau kita membayangkan keadaan ini dengan ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah, kita akan menemukan kesamaan ya. Bahwa kenapa bisa mereka tetap saja diam. Karena mereka tidak mau mengikuti si pembawa api. Yang kedua adalah, permisalan kedua adalah tentang keadaan sama, tentang orang-orang kafir, yang mereka itu dalam keadaan hujan lebat. Jadi kegelapan yang kedua, bicara tentang kegelapan yang disebabkan oleh hujan lebat. Keadaan hujan yang sangat lebat tentu membuat awan tuh gelap gulita ya. Jadi sama-sama gelap. Bedanya di dalam hujan lebat itu ada cahaya, ya kan? Cahayanya itu ditimbulkan oleh kilat dan guntur. Nah, ini pasti membahas tentang misalnya orang-orang kafir. Yang kedua adalah mereka, orang-orang yang kafir itu, menutup telinga. Ketika mereka melihat kilat, mereka tahu bahwa akan ada guntur. Dan karena guntur itu suaranya sangat keras, mereka takut mati. Lalu yang mereka lakukan adalah menutup telinga, biar tidak mendengar suara guntur. Allah memisahkan orang-orang yang seperti itu adalah seperti orang-orang yang kafir. Karena mereka tidak mau mendengarkan peringatan, dan mereka mendengar peringatan itu seperti sesuatu yang tidak menyenangkan, memekakan telinga, sehingga mereka menutup, bahkan ada ketakutan terhadap kematian. Jadi mereka menutup, tidak mau mendengar. Nah, Allah memisahkan permisalan orang-orang kafir ya, seperti orang-orang yang mendengarkan kebenaran itu seperti orang yang mendengarkan suara guntur yang keras di saat hujan lebat ya. Hujannya makin besar kan gunturnya juga makin keras dan kilatnya juga makin terlihat sangat terang gitu kan. Nah, itulah yang disebut orang-orang yang permisalan orang yang kedua dari orang-orang kafir. Dan Allah menyatakan bahwa padahal Allah tuh meliputi orang-orang yang kafir gitu. Jadi mereka tetap tidak akan bisa kemana-mana gitu dengan kekafirannya. Allah meliputi mereka dengan kekuasaannya. Jadi inilah permisalan kedua dari orang-orang kafir. Jadi perbedaannya di ayat 17-18, cahayanya itu dari api yang dinyalakan, yang dibawa ke mereka, membuat mereka bisa melihat sekelilingnya, tapi mereka mengabaikan. Yang kedua kondisinya adalah cahaya yang datang dari langit ketika hujan besar dalam bentuk petir dan guntur ya. Nah, mereka menganggap kebenaran itu seperti kilat atau petir dan guntur yang mereka menghindari itu dengan menutupi telinganya. Ya, mereka ya sama-sama sih melakukan penolakan terhadap kebenaran. Itu pemisalan kedua di ayat 19 surat Al-Baqarah. Lalu pemisalan ketiganya ada di ayat 20 surat Al-Baqarah, yaitu membahas tentang orang-orang yang fasik atau sesat. Nah, mengapa disebut membahas tentang orang-orang sesat? Karena Allah menyatakan hampir saja petir itu atau kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi hampir saking terangnya gitu, hampir saja mereka tuh bisa buta gara-gara petir itu. Dan setiap kali ada, nah di sini ya, tapi mereka itu gitu ya, setiap kali ada terang, mereka masih mau berjalan. Dan ketika gelap, mereka kemudian diam. Terus terang saya masih bingung dengan mengapa mereka melakukan hal itu. Apakah ini menggambarkan tentang orang-orang sesat yang ketika merasa bahwa kebenaran itu terlalu tidak bisa dilawan, mereka ikut aja deh. Mereka ngikutin tuh terangnya. Tapi ketika terangnya itu berhenti gitu, karena kilat kan cepet ya, petir tuh set gitu hilang. Mereka diam. Jadi motivasi mereka hanya ada muncul ketika mereka merasa ketakutan, merasa terancam, mereka baru mau jalan tuh. Tapi ketika mereka tidak merasa lagi terancam, mereka diam. Nah, apakah benar ini yang menggambarkan tentang orang-orang yang kondisi jiwanya tersesat? Jadi orang-orang yang tersesat itu orang-orang yang
kalau merasa diancam, mereka malah mau nggak mau gitu ya ngikutin. Tapi kalau tidak, mereka diam. Tapi Allah bilang gitu ya, dengan perilaku mereka seperti itu, bisa saja loh kalau Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan penglihatan dan pendengaran mereka. Nah, justru karena di sini ada kata walau Allahu la dzahaba bisamihim wa absarihim. Ini yang membuat saya mengambil kesimpulan bahwa permisalan tentang orang-orang di ayat 20 surat Al-Baqarah ini bicara tentang orang-orang yang sesat. Karena Allah bilang bahwa bisa saja saya akan mengambil pendengaran dan penglihatan mereka. Nah, bedanya dengan pembahasan tentang permisalan orang-orang kafir di ayat 18 dan 19, mereka tuh jelas-jelas sudah tuli dan bisu di ayat 18 ya. Di ayat 19-nya mereka benar-benar menutup telinga. Nah, sedangkan orang yang sesat ini masih ragu-ragu gitu. Kalau terang banget terus dia jalan, kalau dia gelap dia diem. Padahal Allah menyatakan di ayat 20-nya ya, itu bisa aja kalau Allah berkehendak diambil tuh pendengaran dan penglihatannya, mereka udah nggak bisa ragu-ragu lagi ya, mereka tetap aja akhirnya melihat gelap aja semuanya gitu. Dan Allah menutup dengan pernyataan sungguhnya Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu berkuasa. Ini membahas 3 permisalan ya yang tadi ya. Mengapa perlu permisalan untuk membahas tentang orang-orang kafir dan sesat? Karena ini adalah membahas tentang jiwa, dan terus terang jiwa itu bukan sesuatu hal yang dipahami oleh manusia itu sendiri sampai sekarang. Makanya kalau Allah menggambarkannya dalam keadaan seperti itu, tentu saja kita semestinya jadi lebih tercerahkan untuk memahami apa itu jiwa, apa itu ketakutan, apa itu kekafiran, apa itu kesesatan. Penggambaran-penggambaran seperti ini membuat kita terus membayangkan, oh begitu ya maksudnya kekafiran, oh begitu ya maksudnya kesesatan. Agar kita juga aware terhadap jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, sehingga kita juga berhati-hati dalam bersikap, dalam berpikir, dalam bertingkah laku. Pembahasan tentang pemisahan ini menutup pembahasan tentang ciri-ciri tokoh utama dalam kehidupan. Dan nanti kita akan lihat ayat pertama setelah pembahasan tentang tokoh utama ini membahas tentang apa. Jadi kalau saya bilang bahwa ayat pertama dalam Al-Quran itu sebetulnya bukan di ayat pertama surat Al-Fatihah atau ayat kedua surat Al-Fatihah, tapi ada di ayat 21 surat Al-Baqarah. Mengapa begitu? Nanti kita akan bahas insya Allah di pembahasan selanjutnya. Tapi kita akan melihat bahwa ini adalah suatu penemuan yang sangat menarik gitu ya. Jadi kita sekarang sedikit mereview bahwa ayat 1 sampai 7 surat Al-Fatihah membahas tentang garis besar isi Al-Quran dan juga landasan kita berpijak dalam melangkah memasuki gerbang Al-Quran. Lalu ayat 1 sampai ayat 20 membahas tentang tokoh utama dalam kehidupan, yaitu karakteristik orang-orang yang menjadi golongan takwa, kafir maupun sesat, termasuk permisalannya. Sehingga kita bisa mengenali ketika Allah membahas dalam Al-Quran, yang dibahas ini memang hanya 3 tokoh ini ya, karena memang manusia itu sebetulnya diharapkan menjadi satu tokoh saja, yaitu orang-orang yang bertakwa. Tapi ada saja orang yang terpeleset, ada saja orang yang menolak. Dan itulah yang disebut orang kafir dan orang yang sesat. Jadi kita sekarang sudah punya gambaran nih bahwa Al-Quran itu bakal membahas tentang apa kira-kira gitu ya. Seperti yang sudah dibahas di ayat 1 sampai 7 surat Al-Fatihah. Juga tentang tokoh utama siapa aja nih yang akan dibahas dalam Al-Quran. Yang sudah dibahas di ayat 1 sampai 20 surat Al-Baqarah. Nanti kita akan sama-sama mencoba memasuki gerbang pertama dari Al-Quran itu sendiri di ayat 21 surat Al-Baqarah. Ya, sebelum kita memulai memasuki gerbang Al-Quran, maka kita coba cooling down dulu, merenungkan lagi apa yang sudah kita pelajari selama ini dari awal surat Al-Fatihah sampai ayat 20 surat Al-Baqarah. Dan kita juga berusaha merenungkan lagi tentang karakteristik dasar manusia, tentang orang-orang kafir itu seperti apa,
tentang orang sesat itu seperti apa dengan membahas permisalan-permisalan yang tadi dibahas gitu ya. Saya tidak membacakan dengan detail ayat 17 sampai ayat 20 karena pembahasan yang terlalu detail seperti biasa dia anggap terlalu membosankan. Untuk bisa benar-benar ingin memahami, jika Anda benar-benar ingin memahami ya silakan dibaca ulang, berulang-ulang, silakan dipelajari tafsir-tafsirnya. Nanti kita akan bandingkan dengan kesimpulan yang telah didapatkan dari pembicaraan kita tadi ya. Sekian dulu pembahasan tentang karakter dasar permisalan orang-orang dalam tokoh kehidupan ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.